Ya, jumpa lagi bersama saya. Kali ini agak beda ya. Jadi mau mencoba faction war gitu ya. Jadi faction war itu sebenarnya sih unik ya, unik dan susah juga. Karena faction war itu ini ya, memaksimalkan sinergi ya. Sinergi yang belum tentu itu jadi patokan tier ya. Maksudnya tier itu kalaupun semuanya gem yang dipakai bagus, belum tentu bisa clear faction war dengan bagus juga hasilnya gitu. Jadi yang hari ini kebuka itu Skinwalker. Kebetulan saya ada Coroner, Brakus sama Warchief. Ini yang legendnya kebuka 3. Tapi saya cuman punya apa yang udah di levelin 60, cuman Coroner aja. Jadi legendnya saya pakai Coroner. Jadi ntar tipe bosnya itu Skinwalker itu ini ya, HP exchange. Jadi itu sedikit mengganggu gitu. Jadi kalau yang saya tahu ya, kalau HP exchange itu strateginya ada 2 ya. Yang pertama itu mainan turn meter, decrease turn meter ya. Yang kedua itu damage yang gede. Jadi sebelum dia cooldown skillnya dapet bosnya, dia harus sudah bisa mati duluan gitu. Nah, kebetulan saya pakai yang turn meter. Turn meter di sini yang bagus dan murah gitu ya. Mungkin adanya sedikit sih. Mungkin ada di Pantera ini ya. Pantera ini 3% doang sih. 3 kali 3 itu 9%. 9% turn meter pakai A1 gitu ya. Jadi mungkin di build kencang ini bisa, tapi saya kebetulan gak pakai Pantera. Saya pakainya Satyr. Jadi Satyr ini speednya menjijikan ya. Speednya 83 ya, wajar lah uncommon. Jadi ya base-nya juga kecil, tipe HP, tapi di sininya attack ya. Jadi kemungkinan damage-nya nggak ada karena kita pasti gedein defense sama HP kalau nggak. Tapi di sini yang menarik Satyr ini nih ya. 4 kali nyerang ini turn meter 15%, 1 kali serangnya jadi 60 total, 60%. Dan ini 3 turn. Dan ini skill satunya decrease speed ya. Jadi lumayan memperlambat bosnya gitu. Jadi tim saya pakai Steel Skull. Yang pertama Steel Skull ini. Dia punya saya udah full book. Coronernya belum full book ya. Coroner ini tipe CC ya. Tipe CC jadi apa namanya? Wave jago apa hebat di wave. Kalau untuk lawan bos pasti damage-nya kecil. Tapi kebetulan yang udah full masteries dan full build itu Steel Skull sama Coroner gitu ya. Jadi ntar mungkin damage-nya paling gede mereka berdua. Terus yang kedua Rainbeast ya. Rainbeast ini buat jaga-jaga, buat revive ya, pakai skill 2-nya ini. Jadi revive-nya cuma bisa sampai lawan bos itu kalau masih ada anak buahnya yang mati, bisa di apa? Yang anak buahnya yang sekarat. Ntar bisa dihajar pakai ini, ntar hidup lagi. Temen satu tim kita yang mati bisa hidup lagi pakai ini. Cuman bisanya cuman 2 kali ya. Jadi ada batas revive-nya juga, maksudnya 2 kali itu anak buah bos itu kan cuma ada 2 gitu. Jadi ketika mereka sekarat pakai skill ini mah nanti teman kita hidup lagi, teman satu tim. Jadi saya pakai Coroner, Steel Skull, Rainbeast sama ini ya, Beruang. Beruang ini sangat sinkronisasinya sangat sinergi bagus ya dengan Coroner. Nah, kebetulan saya punya level 50 ini belum dipakein buku sama sekali juga. Sinerginya itu di sini. Ini lama ya 5 turn ya, tapi kalau di buku jadi 4 turn. Jadi 5 turn ini decrease attack. Nah, Coroner ini yang skill A3, skill 3-nya ini bisa decrease defense kalau ada decrease attack dulu. Nah, jadi ini bisanya keluar decrease defense-nya kalau ada decrease attack dulu. Maka Beruang ini paling cocok ya. Karena dia ada decrease attack. Nah, ntar dilanjutin sama Coroner pakai decrease
Decrease defense-nya keluar dari sini, dari skill 3. Aslinya nggak ada ya. Ini nggak ada decrease defense, cuman ada decrease attack. Nah, yang ini kebetulan saya ngasih buku 4, udah kena 3 di sini. Di skill 2-nya, jadi ini 100% chance. Gitu. Buat provoke-nya, jadi emang bagus buat di sisi ya. Terus satir. Jadi Coronar, Steel Skull, Ursin ya. Ursine, Rainbeast sama Satir. Itu kombi saya. Jadi sisinya wave itu buat ngalahin musuh-musuh kecilnya pakai Coronar, Steel Skull buat healer sama boss ya. Karena dia poisonnya lumayan bagus. Rainbeast dia healer sih, jatuhnya healer. Ini turn meter jatuhnya juga, ini juga turn meter karena pasifnya juga turn meter, satir turn meter gitu ya. Nah, itu tipe yang saya temukan yang pertama. Yang kedua itu tipe damage ya. Kalau tipe damage dan kalian gak punya Coronar, saya kurang paham sih di sini siapa yang damage-nya paling gede. Tapi paling Bracus paling yang jelas gede damage-nya. Jadi Bracus. Nah, buat di wave nanti pakai Basher ini buat ngeblok buff, debuff sama apa namanya? Increase cooldown ya. Ini bikin musuhnya nyerang pakai skill 1. Sama ini si Weaken. Terus jadi kalau mau tim damage dealer biasanya pakainya Steel Skull 1, Bracus, Basher buat sisi, terus Rainbeast sama ini sih buat decrease defense-nya. Biasanya kalau Vi ini terlalu ini ya, terlalu rentan menurut saya ini, walaupun dia bagus, memang dia memang top tier sih. Sampai di debuff kemarin gara-gara terlalu bagus. Emang ini bagus sih, attack satu enemy 3 times. Tapi menurut saya kalau buat faction war bagus ini ya, Fleshmonger ya. Ini ada decrease defense-nya all enemy. 4 turn 75% chance, udah bagus sih menurut saya. Walaupun speednya sedikit lambat ya. Ini juga lumayan ya, nambahin crit rate ya, 15%. Ini attack satu enemy 3 kali. Kalau pakai Giant Slayer udah jelas keras ini. Masteris Giant Slayer ya. Sebenarnya Nalhorn ya bacanya, juga bagus sih buat sisi, tapi menurut saya dia kurang ini sih, kurang gimana ya, nanggung gitu, nanggung aja menurut saya sih. Buat teman-teman yang pakai Gnalhorn juga mungkin lebih paham, saya kurang paham. Jadi yang menurut saya build yang kedua harus ada damage dealer ya, yaitu Bracus. Buat sisinya biasanya Basher sih, Basher sama decrease attack-nya pakai beruang nih. Beruang bagus karena ada turn meter-nya juga. Terus sama satir sih, atau ini healer juga nih. Tapi menurut saya kalau udah punya Steel Skull, pakai Steel Skull aja. Nah, jadi yang selanjutnya kita cek build-nya ya. Ini Coronar langsung nongol. Jadi Coronar ini stun set dan status juga ya. HP 60.000 udah besar sih. Defense 2000. Ini crit rate pakai sarung tangan crit rate ya. Makanya nggak gede-gede amat crit damage-nya. Akurasi juga udah besar. Dia pakai crit rate. Ini HP, speed, akurasi, critical damage. Ini defense kebetulan HP persennya dapat 3 kali roll ya. Ini juga speednya 3 kali roll ya, lumayan. Ini speed 2 kali. Jadi speednya lumayan tinggi ya. Yang kedua itu siapa tadi? Steel Skull ya. Steel Skull saya udah nggak masuk tim clan bos, tapi masih pakai lifesteal ya. Jadi ini saya ganti sarung tangannya pakai crit rate.
karena yang defense-nya habis sebenarnya. Jadi main sedikit damage juga ini. Ini akurasinya ngepas banget, crit rate-nya juga nggak 100, speed-nya 200. Defense juga standar ini ya, 3000. HP lumayan, attack rada gede dikit. Pokoknya dia lumayan main damage lah. Yang kedua itu beruang. Beruang saya kepalanya ini dipakai orang tadi. Tadi kepalanya ganti siapa ya? Maneater kayaknya. Nah ya Maneater. Nah jadi beruang ini 195 sih speednya, nggak nyampe 200. Atau mungkin bisa di 200-in mungkin ya, ada nggak ya? Nah ini pasti 200 ini. Cukup gak bang ya? Cukup. Ini akurasinya ngepas banget ya, 212. Nggak apa-apa, yang penting speed lebih penting sih. Yang kedua itu siapa tadi? Steel Skull udah, Coroner udah, beruang udah. Oh ini Rainbeast ya. Rainbeast. Nah, Rainbeast ini sebenarnya gampang buildnya karena dia nggak butuh akurasi. Jadi cuman speed, defense, kalau mau damage ya crit rate, crit damage sih. Jadi build aja defense yang sedikit badak ya sebisanya lah kalau ini mah. Karena defense gede juga damage-nya juga tambah gede gitu kan. Speed kayaknya 200, harus 200 ini. Karena skill satunya lumayan ini ya, continuous heal ya. 1 turn 15%. Master Race jelas nggak ada yang bener ya. Semuanya minim anggaran. Terusnya selanjutnya satir ya. Mana satir? Nah ini satir. Satir ini baru segini. Skillnya kita tahu ya, ini decrease speed sama turn meter ini berguna buat ganggu ini ya, ganggu boss biar lama ya. Satir speednya sangat kecil ya, jadi saya kebetulan ini chestnya pakai punyanya Arbiter ini. Ya dia sebenarnya kan tipe HP tapi skillnya di attack ya, jadi sebenarnya gimana ya, buildnya mau nggak mau build defense gitu sama HP. Ini jadi total segini, HP 23 kecil ya karena uncommon, jangan berharap banyak dengan uncommon. Ini 2000, ini hampir 100 ya, jadi sebenarnya crit rate itu wajib buat satir. Akurasi juga 225, ngepas banget sih. Malah sebenarnya kurang ya, kalau Faction War kan mintanya 240 biasanya minimal. Nah ini skillnya ini ya, attack 4 nih di Kristen Matter kalau critical ya, makanya saya bilang tadi critical itu penting ya. Ini masterisnya, setnya juga build status doang berarti ya, build status aja. Satir, terus beruang masterisnya segini. Basar saya kosong ya, nggak jadi pakai basar. Tadi mau pakai basar tapi nggak sinkron sama Coroner. Steel Skull kayak gini, War Master. Pokoknya settingan clan boss biasa lah. Terus siapa tadi? Coroner ya, masterisnya. Jadi ini belum ada booknya, yang ini udah kebetulan kena 3, yang ini cuman 2 ya. Oh, saya udah pakai 5 berarti. Ya gitu lah. Jadi siapa lagi tadi? Rainbeast, beruang, Steel Skull, satir. Udah ya, masteris udah ya. Jelas ya. Ini masterisnya buat beruang. Kita coba ya. Saya kebetulan tadi sih udah nyoba, udah berhasil gitu. Katanya ini masuk Faction War yang susah ya. Ini tim saya seperti ini. Ya, jadi untuk Faction War itu sinergi terbaik dari suatu faction ditunjukkan gitu ya.
Nah ini yang dicari ya, decrease attack. Nah ini jadi decrease defense, shot gitu ya. Pasti dibales. Ini ya saya manual ya, dari dulu saya main kayak ginian manual. Kita simpen buat wave selanjutnya. Ini pakai skill 1 terus. Pokoknya skill ya bikin utuh lah gitu ya. Nah ini sebenarnya yang paling sakit ini ya. Siapa namanya, Hexia kalau nggak salah. Hexia ini buffernya si Nazana. Nazana ya. Ini juga lumayan sakit juga sih. Jadi incer dulu Hexianya ya kalau bisa ya. Wah nggak kena decrease attack ya. Berbahaya. Apa-apa. Kita lawan. Moga ya kena stun ya. Baru satu yang kena stun itu. Kayaknya mati nih ya. Ini 3 turn ya, pakai aja kali lagi ya. Buat jaga-jaga biar aman. Udah mulai harus nabung ini ya, nabung cooldown ya. Beruang bagus ya. Cuman beruang itu bukunya butuh banyak banget loh. Jadi beruang itu suka membaca dia. Butuh banyak buku. Kena stun army apa? Paragon ya. Mohon maaf kalau ini lama ya, karena ini manual. Ya, udah mau masuki bos gitu ya. Nah ini lumayan tricky ya caranya. Pertama jangan naruh banyak debuff dulu, dan jangan pakai buff dulu, karena ini dia langsung ini ya, langsung mencuri buff. Nah ini juga sangat menjengkelkan. Jadi kita pakai ini aja dulu. Wah kena stun satu lumayan. Jangan dikasih racun juga bosnya. Kasih aja yang kiri dulu biasanya. Kalau saya. Ini udah bisa sih dipakai intermeter gitu ya, buat ngurang-ngurangin. Pokoknya serang yang kiri dulu menurut saya sih. Lebih bijak. Nah yang ini yang kerjaannya ngasih leads ya. Sangat ganggu sekali.
Lumayan nggak mati satir. Jadi revivernya cuma Rain Beast ya. Ini kalau udah ngeluarin ini kita di crit attack. Terus kayak gini. Terus kayak gini. Kita heal ya. Satirnya jangan sampai mati juga. Mati repot sih. Ini lumayan menjengkelkan ya. Yang kiri ngasih ini dia mau ngeluarin skill lagi ya, skill yang ini ya. Jangan banyak debuff. Pakein heal biasa aja dulu. Sebenarnya di Gex Attack nggak apa-apa sih pakai sih, menurut saya. Karena ini kan banyak kan tipe defense juga kan. Jadi biar nggak sakit-sakit banget. Kasih decrease. Nah, ini baru pakai lagi ya buffnya. Kalau habis di skill kayak gitu. Ini kasih decrease speed ya. Jangan lupa. Wah, nggak kena decrease attack dia. Ini satirnya harus diperhatikan ya. Karena dia yang paling rentan sih menurut saya. Ini pakai aja nggak apa-apa. Leedsnya ganggu sekali. Ini sudah mau ini lagi ya. Mau apa? Mau ganti, mau nuker dia. Wah, nggak kena. Pakaian decrease attack sebenarnya, nggak kena lagi. Wah, ketukar racun gini. Dapat oleh-oleh racun. Jadi heal ya, satirnya pokoknya yang penuh dengan intensitas. Nah, dia di situ mainnya, turn meter.
Ini decrease attack-nya nggak masuk masuk. Ah, hilang. Tetap harus dikasih decrease attack ini ya. Jangan sampai ini. Jangan lupa juga nanti persiapan ini ya. HP exchange. Gak apa-apa, nanti penuh lagi. Yang penting ntar kita berpacu dengan waktu ya. Ini mau skill yang ini, hati-hati jangan ngebuff yang banyak, rugi. Oh, ini kena racun lagi banyak, bahaya juga ini. Nah, dia memilih ini ya, memilih the buff exchange ya. HP exchange. Saya mau decrease defense tapi kayaknya rugi ya. Mending ngisi HP dulu sebenarnya. Nah, ini baru kita ngebuff yang banyak. Decrease langsung keluar gitu ya, biar enak. Maksud saya biar enak. Ini juga kena gitu kan enak, langsung decrease defense, seret, biar cepet gitu. Ini masih belum ya, jangan dipakai dulu, dihemat. Ini pakai aja nggak apa-apa. Ini damage-nya kecil-kecil karena belum masterisnya nggak ada ini ya, nggak ada yang sebagus yang sudah masteris damage-nya. Ada 13.000-nya, tambahan 13.000-nya kalau yang udah masteris dari War Master. Ini masih lama deh, mau nyolong ininya masih lama. Jadi pakai aja nggak apa-apa. Ini mungkin dicolong satu kali nanti. Sebelum dicolong, ini lumayan skill yang ini ya. Damage-nya lumayan, jadi kalau bisa di decrease attack dulu sih. Nah, cuman nggak usah di decrease defense juga, karena ntar kalian kena decrease defense rentan sekali ya. Jadi licik-liciknya lah. Lawan kayak gini-ginian ini sekali seumur hidup, kalau udah biasanya tinggal sih, pada males ngapain. Tuker ini nggak enak ya, tuker buff. Nggak kena decrease speed. Ini dia bakal nyerang ya, jadi decrease attack dulu lah, mau nggak mau. Nggak kena decrease speed lah, lumayan berbahaya ini. Ini udah lumayan, bisa dikurangin. Nggak kena ya, resist terus ya. Saya sial yang run kali ini, sial.
Tapi udah mau menang. Waduh, ini satu kali lagi ya. Wah, nggak dapat. Doakan saya menang ya. Wah, saya lupa ini mau ganti ini ya. Wah, masih ada di Chris. Masih belum menyerah. Tapi menang ini ya. Ya, kayak gitu ya kurang lebih ya. Ini 16 menit lumayan manual. Ya, jadi ini Skinwalker ya saya ya. Yang saya temukan cara paling sinergi yang saya punya champion ya ini. Gitu ya, mungkin buat teman-teman yang masih penasaran build-nya lagi ya, kita ulang lagi aja. Ini memang top tier CC sih, makanya saya udah max, art juga udah max. Buku belum ya? Buku belum, masterisnya kayak gini. Ntar kalian pause aja videonya kalau menurut kalian terlalu cepat penjelasannya. Terus Steel Skull ya, Steel Skull ini seperti ini statnya. Skillnya udah full book ya. Udah full book. Ini masterisnya. Terus beruang masterisnya kayak gini, skillnya nggak ada ya, nggak ada yang pakai buku. Terus Rainbeast tuh kayak gini skillnya, statusnya kayak gini, masterisnya kayak gini. Terus Satyr nih kayak gini, dia jelas full book ya. Kalau nggak pakai buku rare juga nggak apa-apa lah. Kan kalau clear kalian dapat buku legend juga lumayan. Berapa buku nih? 6 tambah 5, 11. Beruang juga membutuhkan banyak beruang ya. Beruang berapa buku dia? Dia senang membaca buku. 4 tambah 4, 8, 8 tambah 5, 13, 13 tambah 4, 17 ya. 17 buku epic, gila. Beruang. Saya sih nggak mau ya suruh naikin ya beruangnya. Itu tadi Satyr juga gitu ya. Ini master Satyr. Ini artnya. Udah gitu aja, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kalian lebih bagus lagi buildnya. Karena saya biasanya memang nyari minimum gitu ya. Build minimum. Ya, bye-bye.